Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika tentang statistika. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan kuartil. Kuartil itu adalah pembagian data menjadi 4 bagian. Jadi nanti ada kuartil bawah Q1, ada kuartil 2 atau disebut juga median, dan ada kuartil 3 atau disebut kuartil atas. Nah, untuk mencari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, ikutilah video berikut ini. Di depan kalian sudah ada data, nilai, dan frekuensi. Nah, untuk mencari nilai Q1 atau kuartil bawah, pertama yang harus kalian kerjakan adalah jumlah kuartilnya dibagi dengan 4. Jadi cari N per 4 terlebih dahulu. N-nya adalah jumlah frekuensi 80 dibagi 4. 80 dibagi 4 sama dengan 20. Nah, setelah didapat angka 20, kalian cari jumlahkan frekuensi dari yang paling atas sampai ketemu angka 20. Kamu perhatikan di sini angkanya 8. Ketika dijumlahkan dengan 10, hasilnya 18. 18 ketika dijumlahkan dengan 13, hasilnya 31. Artinya dari 19, 20 sampai 31 ada di yang ini. Maka ini adalah kelas kuartil 1. Jadi saya tuliskan di pinggirnya itu adalah kuartil 1. Nah, setelah itu kamu cari TB atau tepi bawah. Caranya adalah lihat yang di kotak ini, paling kecil nilainya adalah 40. Maka tinggal 40 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 39,5. Setelah didapat TB-nya, sekarang kamu cari sigma atau jumlah frekuensi sebelum Q1. Artinya sebelum kotak ini lihat frekuensinya, jumlahnya ada berapa. Kita tadi sudah menjumlahkan, hasilnya 18, maka yang di sini kita tinggal tulis 18. Setelah itu kita cari frekuensi Q1. Artinya yang di kotak ini frekuensinya berapa? Di sini sudah tercantum 13, maka tulis 13. Setelah itu kamu cari P atau interval kelas. Caranya kamu tinggal menghitung dari nilai ini, 40 sampai 44. 40, 41, 42, 43, 44. Berarti interval kelasnya 5. Setelah didapat itu, kamu tinggal masukin ke rumus. Q1 rumusnya adalah TB ditambah N per 4 min sigma F S Q1 per F Q1 dikali P. Itu rumusnya. Angka-angkanya sudah tertera di situ. Maka tinggal kamu masukkan. Saya tuliskan sebelah sini. Maka Q1 sama dengan 39,5 dikurangi ditambah 20 N per 4-nya dari sini 20 dikurangi Fs Q1-nya yang ini 18 per F Q1-nya yang ini 13 dikali P-nya yang ini 5. Pertama yang harus kamu kerjakan adalah yang ini dulu.
Jadi 20 dikurangi 18 hasilnya 2. Dibagi 13, silakan kamu cek di kalkulator. Hasilnya dikali 5. Setelah dapat hasil ini baru dijumlahkan dengan 39,5. Maka nanti harusnya hasil yang didapat adalah 40,27. Nah, tadi sudah kita bahas cara menentukan kuartil bawah atau Q1. Sekarang kita bahas cara menentukan Q2 atau median. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk mencari Q2 atau sama dengan median, pertama kita mencari N/2 atau jumlah dari jumlah dari frekuensi 80 dibagi 2 sama dengan 40. Seperti yang tadi kita cari mana data ke-40. Kita tadi sudah menghitung sampai sini, hasilnya 31. Kita jumlahkan lagi dengan yang di bawahnya. 31 ditambah 17. Jadi 48. Berarti dari 32 sampai 48 datanya ada di sini. Kita butuh 40, berarti data yang ini. Ini adalah kelas Q2. Setelah dapat itu, seperti tadi kita menentukan TB atau tepi bawah. Caranya seperti yang tadi, angka terkecil yang 45 kita kurang 0,5, jadi hasilnya 44,5. Setelah dapat itu, kita mencari jumlah frekuensi sebelum kelas Q2, artinya yang sebelumnya kita jumlahkan, dan tadi sudah kita jumlahkan, hasilnya adalah 31. Lalu kita cari frekuensi Q2. Di frekuensi yang dikotakin frekuensinya berapa? Nah, itu 17. Setelah itu kita cari P atau interval. Intervalnya pasti sama dengan yang tadi, yaitu adalah 5. Setelah dapat itu, kita masukkan ke rumus. Rumusnya juga sama, yang beda hanya ininya saja. Jadi, Q2 atau median itu rumusnya adalah TB ditambah N/2 min sigma Fs Q2 per F Q2 dikali P. Tinggal dimasukkan saja angkanya, maka jadinya 44,5 ditambah ini 40 dikurangi ini 31 per yang ini 17 dikali 5. Seperti yang tadi, kamu harus mengerjakan yang ini terlebih dahulu. Jadi dikurang dulu yang atas, 40 dikurangi 31, hasilnya berapa? Silakan menggunakan kalkulator. Lalu hasil itu dibagi dengan 17 berapa? Setelah itu hasil itu dikali dengan 5. Maka nanti hasilnya akan didapat ini 44,5, kamu tulis ulang, ditambah hasil yang tadi sekitar 2,65. Maka hasilnya jadi 47,15. Itu untuk Q2 atau median. Yang terakhir untuk mencari kuartil adalah kuartil atas atau Q3. Kalau tadi Q1 1/4 N/4, Q2 N/2, Q3 3/4 N. Jadi 1/4 setengah 3/4, nantinya gitu. 3/4 dikali N berarti 3/4 dikali 80. Hasilnya adalah 60. Kamu cari data ke 60. Kita baru menghitung sampai sini, hasilnya 48. Jumlahkan lagi dengan yang di bawahnya. 50, 62.
48 ditambah 14, 62. Maka data ke-60 ada di kotak yang ini. Kita kasih tanda itu adalah kelas Q3. Seperti yang tadi, kita mencari TB. TB atau tepi bawah adalah angka terkecil dikurangi 0,5. Kelasnya yang ini, maka yang dilihatnya adalah angka terkecil di sini. Jadi 50 dikurangi 0,5 yaitu 49,5. Setelah didapat TB, mencari sigma FSQ3 yang tadi dijumlahkan seluruhnya yaitu 48. Lalu FQ3 yang di kotak frekuensinya 14. P atau interval sama dengan yang tadi karena datanya masih sama yaitu 5. Sudah didapat itu, kita masukkan ke rumus. Seperti tadi rumusnya. Q3 itu sama dengan TB ditambah 3/4N min sigma Fs Q3 per Fq3 dikali P. Tinggal dimasukkan TB-nya 49,5 ditambah ini 3/4N-nya 60 min ini 48 per 14 dikali 5. Seperti biasa, kamu kerjakan yang sebelah kanannya dulu. Yang 49,5 kamu tulis ulang. Yang ini kalau kamu kerjakan menggunakan kalkulator, 60 dikurangi 48. 12 nantinya dibagi dengan 14, hasilnya berapa? Lalu dikalikan 5. Maka kalian akan mendapatkan hasilnya 4,29. Dan ketika dijumlahkan, hasilnya adalah 53,79. Dari hasil yang tadi kita tahu kalau Q1 sama dengan 40,27, Q2 47,15, Q3 53,79. Dari situ kita bisa mencari jangkauan kuartil atau kita singkat R. Rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Dan satu lagi simpangan kuartil atau QD. QD sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Berapa? Nah, kita tinggal masukkan saja angka yang tadi. Q3-nya sudah didapat yang ini, 53,79. Q1-nya sudah didapat yang ini, 40,27. Tinggal dikurangkan saja. 53,79 dikurangi 40,27. Maka hasilnya adalah 13,52. Nah, untuk mencari simpangan kuartil atau QD, hasil yang tadi tinggal kita bagi 2. 13,52 dibagi 2. Hasilnya adalah 6,76. Sekian penjelasan tentang mencari kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah, juga mencari jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Mudah-mudahan video ini dapat kamu manfaatkan untuk mengerjakan soal yang akan di-share berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.